Pemirsa, massa buruh yang tergabung dalam aksi Aliansi 1 Juta Buruh kembali berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Merdeka Barat, Jakarta. Selain menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, buruh juga menuntut pencabutan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan juga menolak revisi Undang-Undang KUHP. Massa buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam aksi Aliansi 1 Juta Buruh pada Senin siang kembali berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Merdeka Barat, Jakarta. Ada 3 tuntutan utama buruh dalam aksi bela rakyat kali ini, yaitu pembatalan kenaikan harga BBM, pencabutan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan menolak revisi Undang-Undang KUHP. Untuk minta dicabutnya klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law. Nah, yang kedua yaitu ingin agar tolak dan cabut kenaikan harga BBM. Dan yang ketiga kami menolak adanya revisi daripada RUU KUHP. Menurut massa buruh, kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang tidak pro rakyat. Terlebih dalam 3 tahun terakhir, kenaikan upah buruh sangat kecil dibandingkan dengan inflasi karena alasan pandemi. Karena kebijakan ini adalah kebijakan yang paling dibenci oleh buruh dan rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin 3 tahun terakhir ini buruh nggak naik? Ya naik malah harga gas, harga listrik, harga sembako. Tiba-tiba Jokowi menaikkan lagi harga BBM. Bukan persoalan harga BBM-nya naik, persoalannya ketika harga BBM naik, seluruh kebutuhan pokok juga ikut naik. Dan buruh tidak pernah naik gaji, ini adalah sebuah kebijakan yang zalim. Selain 3 tuntutan utama, massa buruh juga meminta pemerintah ikut mendorong kenaikan upah buruh mengingat harga-harga kebutuhan sehari-hari yang kian melambung tinggi. Semula tujuan aksi Aliansi 1 Juta Buruh adalah depan Istana Merdeka. Namun karena jalan menuju istana diblokade aparat keamanan, aksi dan orasi akhirnya digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Setelah berkas diserahkan Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus Ferdy Sambo segera disidangkan. Kuasa hukum Baradae pun akan memberikan kejutan dengan membuktikan Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan berkas perkara Ferdy Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan sidang kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Ferdy Sambo akan digelar secara terbuka. Pihak pengadilan juga akan menyediakan monitor bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya persidangan. Maka hari ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga akan segera tahu tanggal berapa persidangannya. Jadi Bapak Ibu nanti selanjutnya bisa melihat dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di web kami itu ada. Nanti bisa dilihat di situ sidangnya tanggal berapa. Sidangnya akan terbuka untuk umum Bapak Ibu. Nanti boleh diliput. Nanti karena ruang sidang kita tidak terlalu besar, tapi di selasar itu akan kita siapkan monitor agar masyarakat, rekan-rekan media juga bisa meliputnya. Rencananya sidangnya offline, Pak. Offline artinya dihadirkan di sini, Bapak. Jadi Bapak bisa meliputnya. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menyebut kliennya siap bersidang. Ia mengaku tengah menyiapkan kejutan untuk ditampilkan di persidangan. Salah satunya membuktikan perintah Ferdy Sambo kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Joshua. Ada salah satu saksi yang namanya RR kan. RR kan dipanggil juga kan. Nah, itu. RR dipanggil kemudian diperintah kan. Dari situ saja kronologisnya sudah sangat jelas. Tapi untuk bagian dari klien saya itu nanti kita sampaikan di pengadilan ya. Kita ada beberapa bukti yang akan nanti kita sampaikan di pengadilan. Termasuk juga menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Baradae. Betul, saksi yang meringankan, kemudian ahli juga kita sedang siapkan. Sementara itu terkait pengamanan, Kapolres Jakarta Selatan Kombes AD Arisam Indardi telah menyiapkan 170 personelnya untuk mengamankan jalannya sidang.
Pemirsa, tim pengacara keluarga Lukas NMB menyerahkan surat penolakan saksi atas istri dan anak Gubernur Papua Lukas NMB kepada penyidik KPK. Keduanya menolak hadir ke KPK untuk bersaksi dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Tim kuasa hukum Lukas NMB pada Senin pagi menemui penyidik KPK untuk secara resmi menyerahkan surat penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB. Namun mereka tak bisa bertemu dengan penyidik KPK. Istri dan anak Gubernur Papua yakni Yulce Wenda dan Astrak Bona Timuramo NMB menolak memberikan pernyataan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Jubir KPK Ali Fikri menyatakan keluarga Lukas NMB boleh menolak bersaksi namun wajib memenuhi panggilan KPK. Lukas NMB dan anaknya Bona menggunakan hak-hak konstitusionalnya, hak-hak hukumnya untuk menolak didengar keterangannya sebagai saksi. Dasar penolakan adalah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Tipikor dan pasal 168 ayat 2 KUHP yang intinya bahwa seseorang yang mempunyai hubungan baik sebagai anak, istri, suami, kakek, nenek, orang tua, atasan, bawahan, berhak menolak untuk memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan pengadilan. Terdakwa pencabulan anak Muhammad Subki alias Sani alias Beci dituntut 16 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa diduga mencabuli korban yang disebut santri di pesantren yang diasuh ayahnya di Jombang. Sidang lanjutan perkara pencabulan dan pemerkosaan dengan terdakwa Muhammad Subki asal Sani alias Beci digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, dituntut 16 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Beci dituntut pasal 285 Jungto 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman awal. Jaksa penuntut umum juga menyebut dalam persidangan tidak ada hal-hal yang meringankan Beci. Terdakwa di BPR-nya atau kalau sendiri tapi dilakukan kepada penasihat hukum. Pasal 3 dari pasal 65 kan, jadi pasalnya karena dia ditambah contoh pasal 65. Sementara kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan jaksa penuntut umum sadis dan tidak wajar. Dan saya kira ini kalau boleh mungkin tuntutannya lebih pada itu, mungkin lebih pada itu juga. Ini kan sama sekali tidak ada pertimbangan lain. Hal yang meringankan juga nggak ada? Tidak ada semua, pokoknya gaspol itu 16. Sebelumnya kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan Beci tertunda hingga 2 tahun karena pelaku tak kunjung tertangkap. Beci disebut berlindung di balik sosok sang ayah yang merupakan kiai besar di Jombang. Kapolres Jombang bahkan telah menemui pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti, untuk melakukan diplomasi. Kapolres meminta agar pengasuh Ponpes ini menyerahkan putranya. Namun sang kiai menolak dengan alasan anaknya sedang difitnah. Beci akhirnya menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 8 Juli 2022. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali memberikan pendampingan kepada korban ruda paksa anak di bawah umur. Kali ini Partai Perindo mendampingi korban kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di wilayah Jakarta Pusat dan Manado, Sulawesi Utara. Partai Persatuan Indonesia melalui relawan perempuan dan anak Partai Perindo memberikan pendampingan kepada korban ruda paksa terhadap anak berinisial N yang berumur 6 tahun di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Partai Perindo meminta Polres Jakarta Pusat untuk segera menuntaskan kasus ruda paksa anak di bawah umur ini yang diduga dilakukan oleh paman tirinya berinisial HJ berumur 40 tahun. Polres Metro Jakarta Pusat segera menangkap pelaku pemerkosa anak di bawah umur dengan inisial N yang saat ini kasusnya didampingi oleh relawan perempuan dan anak Perindo yang sudah berjalan selama 4 bulan. Sebetulnya sudah diserahkan juga informasi-informasi yang dibutuhkan, yaitu keterangan saksi korban,
itu sudah juga diminta klarifikasi, begitu juga dengan orang tua. Jadi sudah ada klarifikasi kepolisian, itu sudah satu alat bukti. Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, Partai Perindo memberikan pendampingan kepada seorang mahasiswi berinisial GH yang menjadi korban pelecehan seksual. Korban diduga dilecehkan sesama penghuni kos dengan merekam aktivitas saat sedang mandi. Sudah jelas di Undang-Undang Nomor 12 TPKS ya, bahwa ada 9 jenis kekerasan seksual. Salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Merekam, menguntit, kayak gitu ya, terus menyebarkan. Pendampingan ini menjadi wujud nyata relawan perempuan dan anak Partai Perindo dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Niyoko Afinta dimutasi dari jabatannya dan digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Mutasi tersebut berdasarkan telegram Kapolri. Niko digeser ke posisi Sahli Sosbud Kapolri diduga pencopotannya terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 jiwa dan melukai ratusan lainnya. Sebelumnya Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat juga dicopot dari jabatannya. 3 orang perwira Polri juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru, Kapolri menunjuk Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Putra. Pemirsa, gas air mata yang ditembakkan polisi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan diduga menjadi pemicu banyaknya korban jiwa. Dampak tembakan gas air mata tersebut bahkan masih dirasakan supporter Aremania yang terpapar. Kedua kakak beradik Yustita dan R tampak dalam kondisi sehat meski harus menjalani perawatan pasca tragedi kemanusiaan tanggal 1 Oktober lalu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Yustita dan R adalah supporter Aremania yang berhasil selamat dalam kerusuhan yang menewaskan 131 supporter, 2 diantaranya anggota polisi. Namun hingga lebih dari sepekan pasca kerusuhan dalam pertandingan Arema melawan Persebaya, kedua mata R masih merah. Menurut dokter Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, penyebabnya adalah paparan gas air mata yang ditembakkan polisi. Perih, sesak nafas, terus badan sakit semua, jatuh itu. Saat ini Mas, yang dirasakan Mas Alfi dengan saat ini mata saya penglihatannya normal. Selain R, kakak kandungnya Yustita juga menjadi korban. Yustita lolos dari maut meski sempat terhimpit dan terinjak-injak penonton lain di gate 13, lokasi pintu keluar yang banyak jatuh korban jiwa. Soalnya gas air mata itu ditembak di tribun. Terus sama saudaraku saya ditarik, terus mau ke pintu keluar itu masih bisa. Saat ditembakkan gas air mata, apakah ada kericuhan di situ misalnya lempar-lempar? Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Nggak ada sama sekali. Iya, tiba-tiba langsung ditembak, nggak tahu apa ricunya, nggak ada ricu. Ayah kandung Yustita dan R bersyukur kedua anaknya selamat meski kini harus berobat jalan. Kini Yustita dan R mengaku trauma menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung. Dari Malang, Jawa Timur, Maria Elizabeth, Ferdi Iswanto, iNews melaporkan. Sementara itu polisi di Malang, Jawa Timur sujud massal di halaman Mapolresta Malang. Aksi itu dilakukan sebagai rasa simpati sekaligus permintaan maaf pada korban tragedi Kanjuruhan. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bersujud dan bersimpuh memohon ampunan-Mu ya Rabb, mengaturkan maaf kepada korban dan keluarganya, serta seluruh Aremania Aremanita, seraya memanjatkan doa agar situasi Kamtibmas kembali kondusif. Ratusan anggota polisi Polresta Malang Kota menggelar sujud massal di halaman Mapolresta Malang, Jawa Timur. Sujud massal dilakukan sebagai bentuk simpati dan permohonan maaf pada seluruh Aremania, serta memohon ampun pada Tuhan Yang Maha Esa. Aksi ini dilakukan saat apel rutin dan dipimpin Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto.
Alhamdulillah. Lebih mengedepankan kepada situasi yang tahu situasi Malang Raya ini kami, bagaimana emosi, rasa benci, rasa kekecewaan, luka dari masyarakat dan Aremania yang ada di wilayah Malang Raya. Kami melakukan penghormatan, respect dari sisi kemanusiaan. Silakan orang lain berbicara lain, tapi yang tahu situasi itu, tahu psikologis itu adalah kami sendiri. Sabtu 1 Oktober 2022 menjadi sejarah kelam sepak bola Indonesia. 131 jiwa hilang serta ratusan orang lainnya luka akibat kerusuhan yang pecah di Stadion Kanjuruhan, Malang. Usai tragedi ini, masyarakat mengungkapkan kekecewaan kepada polisi atas penanganan personil mereka pada saat peristiwa itu terjadi. Pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta untuk menginvestigasi secara menyeluruh. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. TGIPF Tragedi Kanjuruhan menggelar rapat maraton dengan sejumlah instansi pada Senin kemarin. Hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden dan penegak hukum untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Jadi saya itu di Kepulauan Asap itu. Usai menemui sejumlah korban dan mengumpulkan barang bukti, TGIPF Tragedi Kanjuruhan menggelar rapat maraton dengan sejumlah lembaga. Rapat digelar untuk mendengarkan pendapat dan temuan dari lembaga terkait seperti Kompolnas, Komnas HAM, Kementerian PUPR, dan kementerian lainnya. TGIPF akan mendalami temuan Kompolnas yang juga membentuk tim pencari fakta di lapangan. Selain itu, tim juga akan mendengarkan temuan Komnas HAM terkait indikasi pelanggaran HAM saat tragedi Kanjuruhan. Selain Kompolnas dan Komnas HAM, TGIPF juga mendengarkan paparan dari Kementerian PUPR tentang infrastruktur Stadion Kanjuruhan dan membandingkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Brainstorming atau mendengarkan pendapat-pendapat misalnya dari Kompolnas yang juga melakukan turun ke lapangan membentuk tim pencari fakta, Komnas HAM yang turun ke lapangan membentuk tim pencari fakta. Kita juga akan bertemu dengan Menteri PUPR terkait lapangan dan juga mendengar atau brainstorming dengan pihak-pihak terkait pasca tragedi seperti misalnya Menteri PMK, Kemensos, Menteri Kesehatan, semua akan kita kumpulkan. Termasuk data-data PSSI, Bang Akmal? PSSI hari Selasa kemungkinan kita panggil PSSI, LIB termasuk pemegang broadcaster. Jadi semua akan kita panggil, kita mintai keterangan agar hasil dari investigasi kita benar-benar valid. Sementara itu, hari Selasa 11 Oktober 2022, TGIPF diagendakan menggelar rapat dengan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator pertandingan sepak bola tanah air. Usai menggelar rapat maraton, TGIPF akan menyimpulkan secara komprehensif tentang tragedi Kanjuruhan dan akan menyampaikan hasilnya kepada pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prastio menyebut gas air mata yang ditembakkan di Stadion Kanjuruhan tidak berdampak fatal untuk tubuh. Dedi juga menjelaskan gas air mata kadaluarsa, kandungan yang ada di dalamnya akan menurun. Ya, apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Dokter spesialis mata menyebutkan bahwa ketika kena gas air mata, pada mata khususnya memang terjadi iritasi. Sama halnya seperti kita kena air sabun. Ya, terjadi perih tapi pada beberapa waktu gitu bisa langsung sembuh. Dan tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal. Sama halnya dengan gas air mata juga kalau misalnya terjadi iritasi pada pernapasan pun, ya sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah menyebutkan bahwa ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia, termasuk dari tadi Prof. Madegegel. Ya, di dalam gas air mata itu tidak ada toksin atau tidak ada racun yang mengakibatkan matinya seseorang. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya. Kan harus mampu membedakan. Ini kimia. Pemirsa, 20 tahun ledakan bom Bali, para korban bertahan hidup dalam trauma dan kesakitan. Ayus Pagi akan segera kembali.